Apa yang dirasain para ibu saat melahirkan? Sakit? Perih? Ya, awalnya mereka akan ngerasain kram di perut, celananya lalu basah, dan leher rahimnya kebuka. Terus setelah ke rumah sakit dan harus mendorong berkali-kali, akhirnya seorang bayi yang lucu lahir ke dunia. Pengalaman melahirkan emang bisa beda-beda, tapi yang mungkin kita nggak sadar, melahirkan cuma sebagian kecil dari perjalanan seorang ibu yang sedang mengandung. Gimana ceritanya? Semua dimulai ketika sel calon janin masuk ke rahim. Tempat super elastis inilah yang jadi rumah buat si janin tinggal 9 bulan ke depan. Tapi nggak cuma rahim yang bikin sang bayi betah, otot perut juga jadi naik biar lebih lega. Kapasitas paru-paru ningkat buat ngasih oksigen, dan detak jantung serta aliran darah jadi lebih cepat buat ngasih nutrisi. Sistem imun juga ketambahan kerjaan buat ngelindungin si bayi dari penyakit. Bisa dibilang, semua bagian tubuh ibu nyesuaiin diri buat ditempatin sama sang anggota keluarga baru. Tapi walaupun udah kayak pelindung, nyatanya ada kondisi ketika tubuh sang ibu justru ngebahayain sang bayi. Kondisi apa itu? Namanya ini, penyakit yang terjadi pas sistem imun ibu nggak ngenalin si bayi dan malah nyerang sel darah mereka. Aksi salah sasaran inilah yang bikin bayi jadi bengkak dan bahkan bisa sampai keguguran. Dan ya, penyakit ini cuma satu dari banyak penyakit lain yang mungkin bisa ngancam para ibu. Karena nyatanya ada segini banyak perempuan yang harus pertaruhin nyawanya setiap harinya semua demi sang bayi. Tentunya ada beberapa cara buat mempermudah perjuangan sang ibu. Misalnya dengan nyediain cuti hamil yang lebih panjang, atau yang lebih penting lagi dengan nyediain fasilitas kesehatan yang lengkap dan gampang diakses. Soalnya masih ada banyak ibu yang perlu ditandu atau nempuh jarak berkilo-kilometer buat dapetin perawatan. Dan nggak cuma itu, ilmuwan juga lagi nyiapin solusi lain lewat teknologi. Ya, contohnya lewat rahim buatan. Dari penelitian ini, para ilmuwan jadi bisa ngembangin cara buat bantu bayi prematur yang rentan kena penyakit biar tumbuh sehat. Atau buat ngembangin organ transplantasi yang aman. Dan kalau udah ada, rahim buatan jadi bisa bikin perempuan punya beberapa pilihan. Semoga ini jadi kabar baik buat para ibu di luar sana. Ya, ibu kita mungkin bukan orang paling pintar atau paling hebat. Tapi sehebat apapun kita nantinya, pada suatu masa kita pernah begitu kecil dan tak berdaya. Dan di segala ancaman yang datang, hanya ada mereka, para ibu yang hanya memberi dan tak harap kembali. Karena merekalah sang surya yang selalu menyinari dunia. Jadi jangan lupa peluk ibu kita. Dan sampaikan terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.